Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Anjir Winarti dengan NIM H052335 dari PGSDD angkatan 2023. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Prinsip kurikulum dalam pengajaran dan komponen pendidikan dalam kurikulum pendidikan. Nah, yang pertama, prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik atau prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini menyatakan bahwa pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan media alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Nah, taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri satu bidang tertentu. Jadi, taksonomi tujuan pembelajaran ini merupakan pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu penerapan pengukuran. Nah, penerapan pengukuran ini ada tiga. Yang pertama itu pengelompokan. Salah satu tujuan dari pengukuran dan evaluasi adalah untuk mengelompokkan. Nah, pengelompokan ini berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, serta minat dan bakat. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, tujuan utama penilaian adalah memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, motivasi. Nah, motivasi merupakan kekuatan yang memandu seseorang untuk mencapai hasil yang tertinggi. Dan yang terakhir yaitu mengenai penelitian. Nah, penelitian ini adalah penyediaan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mutu data yang dikumpulkan bergantung pada ketelitian dan ketepatan alat ukur, teknik pengukuran, dan kelayakan tes. Kemudian mengenai taksonomi Merrill. Nah, taksonomi Merrill membagi tujuan-tujuan pendidikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu isi dan kinerja atau teori Gagne. Nah, kategori isi berisikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan kategori kinerja terdiri dari mengingat, menggunakan, dan menemukan. Materi yang kedua yaitu produk pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, dalam melaksanakan kurikulum di sekolah dasar, tentu guru perlu memperhatikan beberapa pedoman. Ada 3 pedoman. Yang pertama yaitu landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum biasanya dijadikan bagian pertama yang diuraikan dalam setiap dokumen kurikulum, termasuk kurikulum di sekolah dasar. Nah, dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada tingkat makro maupun mikro, selalu dibutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Nah, selanjutnya yang tujuan yang kedua yaitu tujuan dan program. Nah, produk dari pengembangan kurikulum berikutnya yaitu tujuan dan program. Tujuan tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dan yang ketiga itu garis-garis besar program pembelajaran atau biasa disingkat GBPP. Nah, dari GBPP kita dapat melihat apakah kurikulum sebagai suatu teori telah diterjemahkan dengan baik. Nah, melalui GBPP pula dapat ditelaah bagaimana tujuan yang dapat dicapai serta materi yang akan dikembangkan, proses yang diharapkan, dan juga cara untuk mengukur keberhasilan pelajar. Nah, kemudian mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam
melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Nah, bahan ajar dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. Materi selanjutnya yaitu perangkat penilaian. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Dalam penilaian formatif, guru secara terus-menerus akan memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif adalah bentuk penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran seperti ujian semester atau akhir tahun. Kemudian penilaian proyek. Nah, penilaian proyek adalah salah satu aspek yang sangat dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, siswa diberi tugas untuk membuat proyek atau karya yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Dan perangkat penilaian yang terakhir yaitu portofolio siswa. Dalam kurikulum Merdeka, penggunaan portofolio siswa semakin berkembang. Siswa diminta untuk mengumpulkan berbagai karya atau proyek yang mereka kerjakan selama pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya program pengembangan karakter. Nah, upaya untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah merupakan proses yang dapat membangkitkan kegiatan belajar yang efektif bertujuan menanamkan nilai dan karakter pada setiap warga sekolah yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Nah, dijelaskan oleh Lucchino, Jobs, and Lewis 2013 bahwa di dalam mengembangkan pendidikan karakter dilakukan dengan kebiasaan untuk bersikap dan berperilaku positif dan menjauhi perilaku negatif. Selanjutnya, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman yang lainnya. Waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam atau memperluas ataupun mengembangkan hingga mencapai tahapan networking atau jenjang yang dalam pendekatan ilmiah atau scientific approach. Kemudian poin yang terakhir mengenai evaluasi dan review kurikulum. Nah, pengertian evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah yang mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Nah, evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menemukan efektivitas kurikulum.